Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Deni. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembahasan kali ini tentang konsep mol. Apa itu konsep mol? Konsep mol ini kita akan membahas tentang besaran-besaran yang dapat dikonversikan ke dalam mol. Jadi dalam kimia itu ada satu besaran yang tidak dimiliki oleh mata pelajaran lain atau oleh bidang studi lain yang disebut dengan mol. Nah, mol ini bisa dikonversi ke dalam beberapa besaran lain. Misalnya massa, volume, atau jumlah partikel. Nah, untuk mengkonversikan mol ke dalam massa, mol ke volume, atau mol ke partikel, kita memerlukan bantuan dari, misalnya untuk dengan massa kita memerlukan bantuan dari AR atau MR. Sedangkan untuk konversi mol dengan jumlah partikel kita membutuhkan number of Avogadro atau bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan untuk konversi mol ke volume, nah ini khusus dalam keadaan STP. Apa itu STP? Standar temperatur dan pressure. Jadi STP ini kondisi di mana suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Itu disebut dengan STP. Nah, karena ada jembatan yang namanya mol, maka selain kita bisa merubah mol ke dalam volume, massa, dan partikel, kita juga bisa merubah dari massa ke partikel atau partikel ke volume, volume ke massa, bisa. Semuanya melalui jembatan yang namanya adalah mol. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita mau mencari mol, panahnya yang menuju ke mol semuanya adalah bagi. Tapi ketika kita mau mencari sesuatu atau besaran lain dari mol, keluar dari mol, maka dikali. Operasi matematikanya dikali. Sehingga bagaimana kita membuat rumusnya? Rumusnya yang pertama, hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Mol ini lambangnya adalah N. Ya, jadi mol ini lambangnya N, sedangkan partikel itu N juga tapi besar. Nah, kita lihat. Ini ada jumlah partikel, kita mau mencari mol. Kita mau mencari mol. Molnya ada di sini. Berangkat dari jumlah partikel menuju mol itu dibagi. Jadi untuk mencari mol, jumlah partikel ini dibagi dengan Na. Maka rumusnya N atau mol sama dengan partikel dibagi Na. Nah, sekarang hubungan mol dengan massa. Bagaimana mencari mol kalau kita sudah mengetahui massa? Maka kita menuju ke sini, lewat ini jalurnya. Berarti untuk mencari mol, maka massa dibagi AR atau MR, tergantung. Kalau zatnya adalah atom, maka yang digunakan AR. Kalau zatnya itu molekul, maka yang digunakan adalah MR. Jadi N, mol, itu massa dibagi AR atau MR. Ini salah satu saja. Nah, bagaimana hubungan mol dengan volume dalam keadaan STP? Nah, ini terkait dengan angka 22,4. Jadi setelah para ahli itu menyelidiki, ternyata 1 mol semua gas dalam keadaan STP itu volumenya adalah 22,4 liter. Sehingga kalau kita mau mencari kalau kita mau mencari mol dari volumenya, mencari mol dari volume. Jadi berangkatnya dari volume, mau dicari molnya, maka kita lewat jalur bagi juga. Dibagi apa? Dibagi 22,4. Jadi persamaannya N sama dengan V dibagi 22,4. Nah, khusus volume itu ada kondisi yang tidak STP. Jika kondisinya tidak STP, berarti pada suhu dan tekanan tertentu maka berlaku rumus P kali V sama dengan nRT. P ini apa? Tekanannya. Tekanannya berapa atmosfer? Masukkan sini. V itu volumenya. Volumenya berarti liter, N itu jumlah molnya. Lah R ini apa? R ini tetapan gas ideal yang besarnya adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, T-nya ini ingat, ini harus dalam satuan Kelvin. Jadi kalau satuannya masih Celcius harus ditambah 273 atau 273. Ini harus dalam Kelvin. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua,
Bagaimana jika keadaan pada gas tertentu, misalnya gas lain dengan volume atau massa tertentu, maka berlaku rumus N1 per N2 atau mol gas pertama dibanding mol gas kedua sama dengan volume gas pertama dibanding volume gas kedua. Nah, ini adalah konsep mol yang harus kalian pahami. Nanti konsep mol ini akan kita terapkan ke dalam soal. Kita lanjut. Nah, bagaimana soalnya? Jadi, rumus tadi saya tuliskan di sini. Ini rumusnya. Sekarang kita coba soalnya. Hitunglah volume dari 2 mol gas NH3. Berarti kita mau mencari volume. Yang diketahui jumlah mol. Jadi ini ada V dan N. Rumus mana yang kita pakai? Kita pakai rumus ini. Karena mencari volume, maka rumusnya kita ubah. Bukan N yang dicari tapi V. Ini kita pindah jadi kali. Jadi volume sama dengan N kali 22,4. Sudah, tinggal dimasukkan. N-nya berapa? N-nya ada 2 kali 22,4. Hasilnya 4,48 liter. Selesai. Sekarang yang kedua. Hitunglah massa. Berarti kita mau mencari massa dari 11,2 liter. Liter berarti volume gas CO2. Nah, ini dalam keadaan STP. Berarti yang diketahui adalah volume, kita mau mencari massa. Yang diketahui volume, mau mencari massa. Menuju ke volume dulu. Volume di sini, berarti kita harus melakukan apa dulu? Berarti volume ini harus dirubah jadi massa. Jadi mol. Jadi kita harus nyari molnya dulu. Ya. Kalau molnya sudah ketemu, kita baru bisa merubah ke massa. Berarti ke sini massa. Jadi kita mencari massa. Jadi volume dirubah dulu jadi mol, kemudian molnya dirubah jadi massa. Jadi ada 2 langkah. Berarti bagaimana kita lakukan? Kita bisa langsung 2 tahap itu langsung atau per tahap. Jadi kita cari dulu ini N. N sama dengan V dibagi 22,4. Di sini nilainya 11,2 dibagi 22,4. Berarti hasilnya adalah 0,5 mol. Setelah kita menemukan mol, jumlah molnya, maka kita akan menentukan atau menghitung massanya. Dari rumus ini kita akan mencari massa. Karena CO2 itu adalah suatu molekul, maka yang kita gunakan bukan AR tetapi MR. Jadi rumusnya menjadi massa sama dengan mol kali MR. MR-nya siapa? Di sini MR-nya CO2. Jadi kalian harus mencari MR-nya CO2. Masih ingat untuk mencari MR? Nah, kita coba lagi sambil mengingat caranya mencari MR. Molnya sudah ada, yaitu 0,5. Bagaimana mencari MR CO2? Nah, ini C kita tahu ya, CO2. Kita mau mencari MR-nya CO2, maka terdiri dari AR-nya C dan 2 AR-nya O. Jadi C-nya 1, O-nya ada 2. Di sini berapa C-nya? C-nya 12. Berapa O-nya? O-nya 16. Berarti 12 dengan 32. 32 dengan 12 berarti ini 44. Maka ini dikalikan 44. Berapa hasilnya? 44 kali setengah atau dibagi 2 sama dengan 22 gram. Ya. Ini untuk konversi dari massa ke volume atau dari volume ke massa, ya. Yang ketiga sekarang kita coba contoh soal ketiga. Hitunglah jumlah mol dari 6,02 kali 10 pangkat 25 atom Na. Nah, berarti di sini yang diketahui adalah jumlah partikel. Jumlah partikelnya itu adalah N. Yang ditanya adalah jumlah mol. Antara N dengan N besar dengan N kecil, ini rumusnya. Kita mau mencari mol selalu dibagi. Jadi selalu dibagi. Jadi rumusnya N atau mol sama dengan jumlah partikel dibagi Na atau number of Avogadro. N-nya berapa di sini? 6,02 kali 10 pangkat 25 dibagi 6,02
Ini untuk bilangan Avogadro itu nanti misalnya ada soal itu akan diketahui, tidak perlu dihafalkan. 6,02 kali 10 pangkat 23. Perhatikan caranya membagi. Angka bagilah dengan angka. 10 berpangkat dibagi 10 berpangkat. Jadi kalau seperti ini angkanya sama persis, tinggal dicoret. Sehingga tinggal angka ini yang belum. Berapa ini? Nah, 10 pangkat 25 dibagi 10 pangkat 23. Pembagian 10 berpangkat itu sama dengan pangkatnya dikurangi. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 2 atau nilainya adalah 100 mol. Terakhir, hitunglah volume dari 2 mol gas NO pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Berarti di sini menentukan volume pada keadaan bukan STP. Berarti yang berlaku rumusnya adalah P kali V sama dengan N R T. Ingat bahwa harganya R adalah 0,082. Itu nanti akan diketahui di soal kalau ini diperlukan. Nah, kita lihat P-nya ada berapa? P-nya ini P. Ini adalah T, tapi T kecil. Karena Celcius, sedangkan di sini T besar, yaitu Kelvin. Ini adalah jumlah molnya atau N-nya. Kita tinggal masukkan aja. Yang mau dicari adalah V. Berarti V-nya adalah N R T dibagi P. Berapa hasilnya? N-nya ada 2. R-nya adalah 0,082. T-nya di sini 1 atmosfer. T-nya di sini adalah 27 derajat Celcius. Dijadikan dulu menjadi Kelvin. Ya, berarti ditambah 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Ini 300, kemudian dibagi P. P-nya berapa? P-nya 1. Nah, berarti di sini kalau dikalikan maka ini ada 8,2. Kalau ini dikalikan ya, jadi 2 kali 0,082 kali 300. Silahkan dicari hasilnya di sini. Itu caranya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena jangan lupa, karena ini mencari V maka nanti satuannya liter. Untuk angkanya silahkan dicari sendiri. Itu dari Bu Deni ya untuk konsep mol. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk materi stoichiometri yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.